Sebelumnya ratusan senjata ditemukan di ruangan mantan kepala yayasan sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Tidak hanya senjata, di ruangan juga ditemukan narkoba, CD film dewasa, serta alat cetak peluru. Ratusan senjata api, pistol, serta senapan kaliber 4,5 mm ditemukan polisi dan pihak sekolah dalam ruangan mantan kepala pembina yayasan sekolah swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tak hanya senjata api, dalam ruangan ini juga ditemukan alat cetak peluru, narkotika jenis sabu dan ganja, serta sejumlah CD porno. Sekolah meminta pendampingan polisi membuka ruangan yang selama ini tertutup dikunci oleh eks-ketua yayasan untuk digunakan keperluan belajar mengajar. Eks-ketua yayasan sudah dipecat karena penyalahgunaan keuangan. Persisnya senjata itu apa saja, jenisnya bagaimana, kewenangan penyidik untuk melakukan verifikasi. Sehingga kami minta ada uji forensik juga terhadap senjata itu untuk memberikan kepastian bahwa senjata ini milik siapa juga, jenisnya apa dan sebagainya. Tapi teman-teman sekalian, buat kami sebagai sekolah, yang jelas penyimpanan senjata di tempat sekolah pasti dilarang oleh undang-undang. Pasti dilarang, pasti tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena senjata api yang ditemukan tersembunyi dan berada di bawah tumpukan barang. Yang itu memang dilarang untuk digunakan, kecuali untuk olahraga karena mematikan. Jadi, kok bisa ada di situ? Pertanyaan. Mereka buat silent di situ dengan cara menumpuk seperti barang biasa. Ternyata begitu saya buka, isinya seperti itu. Lalu tiba-tiba ada lagi yang lain, shotgun kaliber 1270. Selain mengungkap asal-usul senjata dan narkotika, sekolah juga meminta polisi menyelidiki pihak yang bertanggung jawab atas penyimpanan barang-barang berbahaya di lingkungan sekolah. Dari Jakarta, Rizky Fahlupi, iNews melaporkan. Ke informasi berikutnya, pemirsa, mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febri Adriansyah diperiksa oleh tim 9 Kejagung usai sholat Jumat. Tersangka Febri diperiksa terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Febri Adriansyah berangkat dari rutan KPK, siang tadi diantar menggunakan kendaraan tahanan kejaksaan. Febri datang dengan mengenakan rompi tahanan merah muda khas Kejaksaan Agung. Febri datang sambil membawa map biru yang dipegang erat. Hingga berita ini dibacakan, Febri Adriansyah masih diperiksa oleh tim 9 Kejaksaan Agung terkait sangkaan pencucian uang setelah ditemukannya uang ratusan miliar rupiah dan juga batangan emas di rumah dinasnya. Sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa pada hari ini tim penyidik 9 telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terjadwal hari ini itu pemeriksaan terkait dalam kasus tersangka FA dan ini ada 5 orang. Di mana dari 5 orang ini yang hadir 3, 2 tidak hadir dan nanti berikutnya akan dipanggil ulang. 3 ini termasuk di dalamnya ada 2 tersangka, saudara FA dan saudara NH, dan yang bersangkutan diperiksa dalam 2 kapasitas, baik sebagai tersangka maupun sebagai saksi. Sidang perdana 2 gugatan pra-peradilan yang dilayangkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah digelar 18 Agustus 2026. Gugatan pertama dilayangkan kepada Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri. Sidang perdana 2 gugatan pra-peradilan yang dilayangkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang sudah dijadwalkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Humas PN Jaksel menyebut sidang perdana dijadwalkan pada Selasa 18 Agustus 2026 dan akan dipimpin Hakim Tunggal Richard Edwin Basuki.
Pihak termohon yakni Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Kops Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri, dan Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Sementara itu, untuk gugatan pra-peradilan kedua, pihak termohon adalah Jaksa Agung. Dalam hal ini, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung akan digelar pada Rabu 19 Agustus 2026. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, ex-Jampitsus Febri Adriansyah mengajukan permohonan pra-peradilan dalam kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Kuasa hukum Febri menegaskan permohonan tersebut sebagai upaya menguji proses hukum yang sedang berjalan. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah resmi menempuh upaya hukum melalui pra-peradilan terkait penetapan status tersangka dan penahanan dalam perkara dugaan korupsi serta tindak pidana pencucian uang. Tim kuasa hukum Febri menempuh upaya hukum lanjutan melalui 2 pra-peradilan untuk menguji penetapan status tersangka dan upaya paksa penahanan yang dilakukan Kejaksaan Agung. Kedua permohonan akan diajukan secara terpisah karena objek dan tindakan yang diuji berbeda. Kuasa hukum Febri Adriansyah, Febri Diansyah, mengungkap lebih dari 9 kejanggalan dalam penetapan tersangka dan penahanan terhadap kliennya. Kami sudah menemukan sebelumnya setidaknya 9 dugaan atau indikasi pelanggaran hukum acara. Dan dalam beberapa hari ini kami menemukan jauh lebih banyak lagi. Hal itu tentu lebih tepat kami tuangkan di dokumen pra-peradilan yang secara fisik, ini dokumennya, yang secara fisik akan disampaikan siang ini di PTSP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim kuasa hukum menegaskan permohonan pra-peradilan bukan sebagai bentuk upaya menghindari hukum. Sebaliknya, langkah ini merupakan penggunaan hak hukum yang dijamin oleh undang-undang untuk memastikan setiap tindakan aparat penegak hukum dilaksanakan sesuai dengan asas negara hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi terkini pemeriksaan tersangka TPPU Febri Adriansyah ada rekan Danan Daya di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Selamat malam Danan, seperti apa pemeriksaan tersangka Febri hingga malam hari ini? Selamat malam Noval dan pemirsa, benar saja bahwa saat ini saya sedang memantau pemeriksaan dari tim 9 Kejaksaan Agung untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka mantan Jampitsus yaitu Febri Ardiansyah. Noval, dapat saya informasikan bahwa Febri tadi dari gedung KPK Merah Putih akhirnya tiba di gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini sekitar pukul 13.37. Terlihat bahwa hingga pukul saat ini sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, Febri masih menjalani pemeriksaan oleh tim 9 Kejaksaan Agung. Baik Noval dan juga pemirsa, dapat saya informasikan bahwa Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapuspen Kejagung Anang Supriyatna mengaku bahwa pihaknya hari ini tidak hanya memanggil Febri Ardiansyah untuk melakukan pemeriksaan. Dan sebenarnya Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan hari ini terhadap 5 orang yang dipanggil statusnya sebagai saksi dan juga tersangka, yang mana Febri merupakan sosok yang dipanggil sebagai, yang statusnya sebagai, maksud saya adalah sebagai saksi dan juga tersangka. Tak hanya Febri, tim 9 Kejaksaan Agung juga memanggil tersangka lain yang bernama Nurman Herlin alias NH. Keduanya diperiksa dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang melibatkan Febri Ardiansyah. Anang juga tadi menyampaikan bahwa pihaknya yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa tim 9 Kejaksaan Agung hari ini melakukan pemanggilan terhadap 5 orang, akan tetapi baru 3 orang yang mendatangi kantor Kejaksaan Agung ini. Artinya 2 orang yang belum dipanggil hari ini, Kejaksaan Agung akan melakukan pemanggilan orang terhadap 2 orang itu. Baik, pemirsa, dapat kita lihat di layar kaca pemirsa bahwa ini adalah visual mobil yang tadi membawa mantan Jampitsus Febri Ardiansyah ketika tiba di gedung Kejaksaan Agung sekira pukul 13.37.
Hingga kini sampai pukul 19.21 Febri masih diperiksa oleh tim 9 Kejagung. Artinya sekitar 5 jam lebih tim Kejaksaan Agung masih melakukan pemeriksaan terhadap Febri Ardiansah ini. Noval dan juga pemirsa bahwa Febri dan tersangka lain yang diperiksa ini kapasitasnya sebagai saksi dan juga tersangka diperiksa dalam kasus TPPU. Baik, terima kasih dan atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.